Di awal saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan umat Islam clear sebagai Nabi, sebagai Rasul, dimuliakan, tapi tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dan bukan sebagai anak Tuhan. Maka Al-Quran tegas mengatakan, laqad kafara alladhina qalu inna Isa ibn Maryam ibn Allah. Laqad kafara alladhina qalu innal Masih Isa ibn Maryam. Allah mengatakan kafir orang yang menganggap bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Sebab tak ada Tuhan kecuali hanya Allah sebagai Tuhan yang pasti benar. Tuhan apapun yang dianggap oleh manusia sebagai Tuhan itu hanya persepsi manusia, klaim manusia, anggapan sepihak manusia. Maka kalau ada yang mengatakan Tuhannya dewa, Tuhannya matahari, Tuhannya pokok kayu, Tuhannya batu dan segala macam, itu Tuhan dalam pikiran mereka, bukan Tuhan yang hakiki. Jadi kafir orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sudah itu, yang kedua, Isa bin Maryam ini bukan lahir di bulan Desember atau bukan lahir di Januari. Apa buktinya? Bapak Ibu hari ini bisa cek apa keadaan cuaca di Arab saat ini. Apakah musim panas atau musim dingin? Kenapa? Sebab di dalam cerita Al-Quran, saat Nabi Isa lahir, itu Nabi Maryam itu haus, lapar. Maka disuruh goyang pokok kurma sehingga jatuhlah kurma-kurma. Maka jatuh kurma yang mengkal. Kurma yang mengkal itu tak ada di bulan Desember ini. Kurma itu biasanya kita bisa petik, ada yang mengkal yang rasa-rasa salak itu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kurma yang warna kuning, kemudian warna merah, itu hanya dapat nanti di sekitar musim panas. Musim panas itu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Yang tinggi itu panasnya Juli dan Agustus. Itu bisa dibuktikan. Silakan nanti Bapak Ibu kalau pergi haji, pergi umroh bulan Mei, Juni, Juli, itu panas sekali di Arab. Kalau sekarang dingin sekali. Saya pekan lalu ada yang dia pergi ke Turki, lalu WA saya tanya, Ustaz, boleh tidak saya tayamum karena sangat dingin sekali kalau saya wudhu. Kami berada pada suhu min 3, bukan pada suhu 3 derajat, min 3 derajat. Saya di bulan Februari 2019 di Korea Selatan itu min 9 saya rasakan. Dan kalau puncaknya di sebagian Korea itu bisa min 33. Di Seoul itu bisa min 17. Maka Sungai Hanggang itu akan nampak pada kondisi tertentu dia akan membeku. Sungai yang airnya banyak itu beku saking dinginnya waktu itu. Jadi Nabi Isa itu ceritakan dia lahir ketika itu turun jatuh kurma yang mengkal dimakan oleh Maryam sehingga dia lapar jadi tak lapar. Yang kedua, saat itu kambing-kambing itu sedang digembalakan di padang-padang rumput dan air rumput. Sementara musim dingin itu biasanya Jazirah Arab atau di tempat Isa lahir di zaman itu tertutup salju.
Kalau tertutup salju, rumput tak mungkin bisa dimakan oleh kambing. Bapak bisa cek nanti apa cuaca saat ini di Arab. Saya punya pengalaman 8 tahun di Mesir. Kalau dah bulan Desember, bulan Januari, kita ujian itu diantaranya ujian term 1 itu pekan ke-1 atau pekan ke-2 Januari. Itu kalau pergi ujian, pakaian tebal-tebal dan kita pakai sarung tangan berangkat ujian itu. Menulis itu kadang payah nulis. Kenapa? Sarung tangan dan harus nulis. Bayangkan sarung tangan nulis. Jadi kalau ada yang katakan Nabi Isa lahir 25 Desember atau 1 Januari, dia telah salah dalam mengetahui histori sejarah tentang Masehi ini. Kalender Masehi ini sebenarnya kalender Gregorian yang merupakan nama seorang pendeta Vatikan, Gregorius. Yang sebelumnya kalender itu bernama kalender Julian kalender. Raja Julian ini memperingati lahirnya Raja Matahari yang dianggap sebagai Tuhan dia. Maka kelahiran Nabi Isa tidak ada kait mengait dengan kalender Masehi yang kita buat atau yang kita kenal hari ini sebagai 1 Januari tahun baru dinisbahkan lahirnya Nabi Isa. Dan bila kita lihat secara objektif dan kritis, bagaimana mungkin orang bisa memastikan Nabi Isa itu lahir 1 Januari seperti yang kita yakini sekarang, dan itu valid beritanya. Sementara Nabi Isa ini lahirnya kapan, dimulai kalender itu kapan. Maka oleh karena itu, informasi Nabi Isa lahir 25 Desember atau 1 Januari adalah hoax, tak benar. Sudah itu, kalau ada anggapan Nabi Isa disalib juga hoax. Al-Quran sudah menafikan, wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tak membunuh Isa dan mereka tak mensalib Isa. Bal rafa'ahu Allah. Tapi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda kiamat nanti sudah dekat akan terjadi kiamat, nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa. Kalau sudah turun Nabi Isa berarti kiamat sudah dekat. Tapi Nabi Isa ketika turun nanti, dia tidak membawa syariat yang baru. Dia bukan Nabi terakhir, karena tak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika turun nanti mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beramal sama macam kita. Dia akan solat 5 waktu macam kita, dia akan solat jamaah macam kita, dia akan azan sebelum solat semacam azan kita, dia akan kalau datang Ramadan dia puasa seperti kita puasa. Dengan musabah ini saya ingatkan Bapak Ibu, kita sudah sangat dekat dengan Ramadan. Kita sudah masuk bulan Jumadal Akhirah sekarang. Setelah Jumadal Akhirah ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mungkin dalam 70 hari ke depan kita sudah masuk Ramadan. Jadi kita sudah dekat dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya adalah Nabi Isa tak pernah disalib. Tapi siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, lalu dianggap dia sebagai Nabi Isa, dia ditangkap, dia disalib. Yang dalam sebagian informasi nama dia Yudas Iskariot. Jadi Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam tak disalib. Nabi Isa dalam keyakinan Islam, dia bukan Nabi yang lahir di musim dingin atau di akhir Desember atau awal Januari. Yang ketiga, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa Nabi, Rasul, seorang yang diberi wahyu oleh Allah tapi bukan pemberi wahyu.
Itu clear keyakinan umat Islam. Sehingga kita dengan umat Kristiani, kalau seandainya mereka memuliakan Nabi Isa, kita tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika diyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Clear Bapak Ibu?